Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi rekayasa ide kami yang berjudul Peta Tematik untuk Daerah Rawan Banjir di Kota Binjai. Baiklah, sebelum memulai presentasi ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun sebagai moderator pada kesempatan presentasi kali ini, dan rekan-rekan saya sebagai penyaji yang terdiri dari Lince Mayasari Girsang, Emreza Valepi Daulay, Mirza Yolanda, Nanda Setiawan, Randirio Alfata, Rohdiana Purba, dan Silviana Wulandari Rambe. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi diskusi pada kali ini. Abstract. Thematic maps are maps that present certain themes and for specific purposes such as knowing the population, transportation, and knowing information in flood-prone areas, such as in Binjai City, which are made using topographical maps whose form has been simplified as a basis for placing thematic information. Flood disaster is one natural disaster that occurred during the rainy season. Either nature or humans themselves can cause flooding. Flooding can also be caused by several factors, namely the factor of rain, the factor of destruction of river fall retention or DAS. This research was conducted in each area of Binjai City through thematic map data, so that 18 areas that have the potential to become waterlogged areas were identified. This research was conducted in May, to be precise, on 29th April 2021 until 2 May 2021. The data collection technique in this study is secondary data, where this data comes from other research data conducted by the RP1 to JM institution in the field of Cipta Karya Binjai City 5.2, and also using a survey technique conducted by interviewing residents or communities who live in these flood-prone areas. The data analysis technique used descriptive quantitative data analysis technique, where the secondary data collected are 18 areas that have the potential to be prone to waterlogging. The result and discussion in this study are based on the data, namely the potential disaster-prone areas of Binjai City to the existing geological description. Is the potential for flood-prone natural disaster. The geological condition of the Binjai City area, which is in the form of sloping land of more than 3.15% affected this disaster. Abstract. Peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu, seperti mengetahui penduduk, transportasi, maupun mengetahui informasi pada daerah rawan banjir, seperti di Kota Binjai yang dibuat memakai peta rupa bumi yang bentuknya telah disederhanakan sebagai dasar dalam meletakkan informasi tematiknya. Bencana banjir adalah salah satu bencana alam yang terjadi pada saat musim hujan datang. Baik alam ataupun manusia sendiri dapat menyebabkan terjadinya banjir. Banjir juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hujan dan faktor hancurnya retensi aliran sungai ataupun DAS. Penelitian ini dilakukan di setiap daerah di Kota Binjai melalui data peta tematik, sehingga teridentifikasi 18 daerah yang berpotensi menjadi daerah genangan air. Penelitian ini dilaksanakan tepatnya pada tanggal 29 April 2021 sampai dengan 2 Mei 2021. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, di mana data ini berasal dari data penelitian yang dilakukan oleh lembaga RP12JM Bidang Cipta Karya Kota Binjai 5.2 dan juga menggunakan teknik survei yang dilakukan dengan wawancara kepada penduduk ataupun masyarakat yang bermukim di daerah rawan banjir tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kuantitatif deskriptif, di mana data sekunder yang terkumpul ada 18 daerah yang berpotensi menjadi daerah rawan genangan air. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini yang berdasarkan dari data yaitu potensi rawan bencana wilayah Kota Binjai terhadap gambaran geologi yang ada adalah potensi rawan bencana alam banjir. Kondisi geologi tanah wilayah Kota Binjai yang berupa lahan landai sebesar kurang lebih 3,15% mempengaruhi bencana ini. Adapun kata kunci pada penelitian kali ini yaitu peta tematik, banjir, dan pemetaan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Silviana Wulandari Rambe. Silakan kepada pembaca pertama untuk menyampaikan hasil diskusi kita pada kali ini. Pendahuluan.
Peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu seperti mengetahui penduduk, transportasi, maupun mengetahui informasi pada daerah yang rawan banjir. Seperti di Kota Binjai yang dibuat memakai peta rupa bumi yang bentuknya telah disederhanakan sebagai dasar dalam meletakkan informasi tematiknya. Apabila air meluap dari tubuh air melalui saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitar, maka terjadilah banjir yang merupakan bencana alam yang paling sering terjadi dan pula paling banyak merugikan. Bencana banjir adalah salah satu bencana alam yang terjadi pada saat musim hujan datang. Baik alam ataupun manusia sendiri dapat menyebabkan terjadinya banjir. Banjir juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor hujan, faktor hancurnya retensi aliran sungai atau das. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rohdiana Purba. Genangan air mengalir deras, ketinggian melebihi tingkat wajar, disebut dengan banjir. Banjir dibedakan menjadi 5 tipe berdasarkan pernyataan yang dikutip dari Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2018, yaitu sebagai berikut. 1. Banjir bandang terjadi karena gundulnya hutan dan rentan terjadi di daerah pegunungan. Sangat berbahaya karena bisa mengangkut apa saja dan memberikan dampak kerusakan cukup parah. 2. Banjir air sangat umum terjadi karena meluapnya air sungai, danau, atau selokan yang disebabkan banyaknya intensitas air sehingga tidak tertampung dan meluap. 3. Banjir lumpur mengandung bahan berbahaya, bahan gas, mirip banjir bandang tapi keluar dari dalam bumi sampai ke daratan, dapat mempengaruhi kesehatan makhluk hidup lainnya. 4. Banjir rob atau banjir laut air pasang menerjang kawasan di wilayah pesisir pantai terjadi akibat air laut. 5. Banjir Cileunang mempunyai kemiripan dengan banjir air, tapi banjir Cileunang terjadi akibat deras hujan sehingga tidak tertampung. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Reza Falevi Daulay. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di setiap daerah Binjai melalui data peta tematik, sehingga teridentifikasi 18 daerah yang berpotensi menjadi daerah genangan air. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei, tepatnya pada tanggal 29 April 2021 sampai 2 Mei 2021. Populasi dalam penelitian ini mencakup kawasan pemukiman perumahan masyarakat yang tinggal di kawasan daerah rawan banjir. Sementara itu, SEM terdiri dari 18 daerah yang berpotensi menjadi genangan air di Kota Binjai menurut data profil Kota Binjai. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, di mana data ini berasal dari data penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga RPI2JM bidang Cipta Karya Kota Binjai, dan juga menggunakan teknik survei yang dilakukan dengan wawancara kepada penduduk atau masyarakat yang bermukim di daerah rawan banjir tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kuantitatif deskriptif, di mana data sekunder yang terkumpul ada 18 daerah yang berpotensi menjadi daerah rawan genangan air. Data tersebut menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan melihat performa data di masa lalu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Irza Yolanda. Hasil pertama, faktor bencana banjir di wilayah Kota Binjai. Berdasarkan dari data tersebut, yaitu potensi rawan bencana wilayah Kota Binjai terhadap gambaran geologi yang ada adalah potensi rawan bencana alam banjir. Kondisi geologi tanah wilayah Kota Binjai yang berupa lahan landai sebesar lebih kurang 3,15% memengaruhi bencana ini. Kedua, letak wilayah rawan banjir di Kota Binjai. Berdasarkan laporan data Kota Binjai, teridentifikasi terdapat 18 daerah yang berpotensi menjadi daerah genangan air, yang dimana daerah genangan air ini tersebar ke wilayah kota. Ketiga, tabel dan diagram jumlah wilayah rawan banjir di Kota Binjai per kecamatan. Berikut ini disajikan tabel dan diagram terkait dengan jumlah wilayah rawan banjir di Kota Binjai per kecamatan.
Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nanda Setiawan. Bagian wilayah Kota Binjai berada pada daerah rawan banjir, yaitu luapan sungai yang ada Sungai Bangkata dan Sungai Mencirim. Pada wilayah daratan tinggi di sebelah selatan, Kabupaten Karo dan Langkat, terdapat hulu sungai yang melintasi Kota Binjai. Berdasarkan laporan jalan dan drainase 2006 di Kota Binjai, teridentifikasi terdapat 18 daerah yang berpotensi menjadi genangan air, yang dimana daerah genangan air tersebut ini tersebar ke wilayah-wilayah kota. Daerah genangan air ini teridentifikasi melalui adanya cekungan yang terbentuk akibat kondisi topografi pada areal dijadikan sebagai identifikasi genangan air tertentu, karena air terperangkap dan memerlukan saluran pembuangan untuk mendistribusikan genangan tersebut. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Banyak di Kecamatan Binjai Utara sebanyak 10 daerah genangan, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Binjai Timur, hanya ada 1 daerah genangan. Biasanya banjir terjadi dalam 10 tahunan sekali menurut wawancara dengan penduduk. Kawasan rawan banjir sering terjadi di Kelurahan Brengam, Kecamatan Binjai Kota yang berada di pinggir Sungai Bingai. Pada tahun 2006 sampai 2007 terjadi banjir besar sehingga dibangunlah tanggul di sekitar perumahan tersebut yang belum selesai dibangun seutuhnya. Sungai Bingai, bagian dari Daswampu, diperkirakan memberikan genangan periode 25 dan 100 tahunan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Lince Mayasari Gersang. Perencanaan keseimbangan dan fungsi hidrogeologis di wilayah sekitar Das, terutama perencanaan dan pengawasan penatagunaan lahan yang lebih baik di hulu Sungai Daswampu yang berasal dari daerah Tanah Karo saat diperlukan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi, daerah sempaan sungai perlu lebih dibenahi karena terlalu dekat dengan pemukiman. Kawasan lokasi-lokasi banjir akibat keadaan geologi wilayah Kota Binjai seperti ditunjukkan pada peta berikut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Adapun kesimpulannya yaitu genangan air mengalir deras, ketinggian melebihi tingkat wajar disebut dengan banjir menurut Erlangga pada tahun 2006. Sebagian besar daratan biasanya tidak tergenangi air akan digenangi air pada saat banjir. Sebagian wilayah mengalami banjir ketika musim hujan tiba. Beberapa wilayah tergenang air sebagai akibat dari curah hujan yang tinggi. Ada 2 daerah aliran sungai atau das pada wilayah Kota Binjai. Daswampu meliputi sebagian besar wilayah bagian barat. Das Belawan meliputi sebagian kecil wilayah daerah timur. 3 sungai besar yang menjadi sumber air permukaan yaitu Sungai Bingai Marcapada, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan mengalir membelah Kota Binjai, di mana Sungai Bangkatan dan Sungai Mencirim merupakan anak sungai dari Sungai Bingai yang menyatu di Kecamatan Kota Binjai. Kondisi geologi tanah wilayah Kota Binjai yang berupa lahan landai sebesar kurang lebih 3,15% mempengaruhi bencana ini. Berdasarkan laporan data Kota Binjai, teridentifikasi terdapat 18 daerah yang berpotensi menjadi daerah genangan air yang dimana daerah genangan air ini tersebar ke wilayah kota. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Semoga video ini memberikan manfaat bagi para penonton sekalian. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman sekalian dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.